Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham di grup MNC. Yang pertama Becap, kedua IPTP, ketiga MNCN, keempat BNTR, kelima Behit, keenam MSIN, dan ketujuh BABP. Langsung saja ke saham pertama, ada Becap yang hari ini ditutup menguat tipis 1,19% dan asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap sudah bagus ya, sudah breakout dari 80. Jadi apakah ini menarik? Harusnya menarik. Masih bisa lanjut, masih bisa. Cuman Becap ya mungkin bisa retest dulu 80 ya. Habis itu support 2-nya 70. Nah, itu nggak boleh dijebol tuh. Kalau jebol 70 berarti kembali turun. Bisa kembali downtrend. Karena ini dia ada membentuk candle gravestone doji di area resisten. Jadi besok itu rawan, bisa aja dia ARB 2 kali sampai 70. 14% aja ARB itu berarti kesekitaran 72. Mungkin nutup gapnya ini bisa ya. Jadi apakah menarik? Becap tergantung bandarnya. Kalaupun candle doji seperti ini bandarnya mau naikin ya bisa naik lagi, cuman resikonya lebih besar. Kalau mau jaga ya jaga di 80. Kalau dia jebol 80 jual dulu, nanti buyback lagi di bawahannya lagi di 70 sampai 72, 73. Jadi seperti itu rawan ya, karena sudah 2 candle lilin dan sudah 2 shadow dari resisten ke bawah. Jadi sangat rawan nih. Lihat histori sebelumnya dia membentuk candle 2 shadow, akhirnya dia turun. Jadi peluangnya untuk Becap potensi besok bisa turun. Target tuh 80 kemungkinan disentuh oleh Becap. Tapi disclaimer on, kalau dilihat EMA CD-nya memang masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, berkat di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Ya masih ada peluang naik, cuman mungkin ada koreksi 1-2 hari untuk Becap. Langsung saja ke saham kedua, ada IPTP yang hari ini ditutup menguat lagi 28% ke harga 91. Asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP akhirnya juga rebound ya, setelah lama dia turun terus dan bahkan ini dia hampir mendekati lagi 50 tapi kemudian ditarik naik. Nah, juga IPTP sudah breakout dari resistennya 80. Jadi kemana arahnya? Ya masih ke atas, targetnya 100 dan uji area 110. Area ini area yang akan dituju oleh IPTP. Jadi belum tahu nih ada sentimen news apa nih saham grup MNC yang gorengannya ya naik signifikan dalam 2-3 hari ke belakang. Jadi seperti itu untuk IPTP. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalaupun nekat, cuman ini jauh kan dari support daily-nya. Kalau Bapak Ibu fast trade atau scalping ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau target masih bisa naik, cuman ya bisa aja dia koreksi dulu 1-2 candle koreksi baru kembali rebound. Bisa seperti itu ya. Anggap aja udah ketinggalan, jangan terlalu dikejar. Memang ada peluang dia naik, cuman yang seringnya kan nggak rela cut loss tuh kalau dia turun dulu. Dan belum pasti juga dia mantul misalnya dari 80. Kalau dia terus turun dalam kan makin dalam tuh cut loss atau floating lossnya kalau beli di 91. Jadi kalau menurut saya mending wait and see aja dulu. Kecuali Bapak Ibu tadi ada beli buy on breakout di 80 ya udah bisa ikutan. Kalau baru beli di harga sekarang itu kan udah dekat dengan resisten. Memang 1:1 risk rewardnya. Turunnya 9 poin, naiknya 11 poin, sekitaran segitu. Jadi seperti itu untuk IPTP, wait and see aja dulu. Kalau IPTP ini mau uptrend ya nanti bisa beli di atas. Dia breakout 100 sampai 110 itu kompim udah uptrend karena di atas EMA 20-nya. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham ketiga, ada MNCN yang hari ini ditutup menguat 1,17% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini saham berfundamental bagusnya malah biasa aja, ndak gerak terlalu signifikan ya. Supportnya 840 yang 2 minggu ke belakang selalu di reject setelah breakout di tanggal 14 Januari dan resistennya di 880. Kalau ditarik tren dari atas masih downtrend, tunggu dia break 8900 nih baru uptrend. EMA 20 dia pas tutupannya di EMA 20. Jadi besok kalau mau bagus harus naik
dan juga ini bisa dikatakan uptrend. Nah, minornya ya, dia di dalam uptrend channelnya. Jadi menarik nih untuk MNCN. Kalau beli di harga sekarang udah jauh dari support, mending wait and see aja dulu. Kalau tadi beli di 840 bisa tuh. Kalau mau beli di 860, kalau mau cut loss di bawah 820 ya boleh aja. Jadi cut lossnya sekitar 6%. Jadi seperti itu untuk MNCN, saham berfundamental bagus, grup MNC belum kemana-mana dan masih di dalam downtrend channelnya. Tapi ini dia di bawah harga wajarnya, jadi masih murah. Kalau dia balik ke harga wajarnya itu bisa beggar. Cuman kapan waktunya ya itu belum tahu. Kalau Bapak Ibu siap sabar ya bisa aja beli. Jadi seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham keempat, ada BMTR yang hari ini ditutup menguat tipis 1,66% ke harga 244. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR bagus, sepertinya dia mantul dari support dulunya neckline nih sebelum dia rally panjang, dan ini ya di support ini kalau dihapus tengah-tengah support resistennya ini kan pergerakannya memang konsolidasinya cukup lebar, supportnya 240, resistennya 320. Jadi apakah ini menarik? Menarik. Risk rewardnya juga bagus. Ini kesempatan, cuman perlu kesabaran. Ini saham berfundamental bagus. Pak Lau Keng Hong kalau nggak salah juga punya sahamnya BMTR. Kalau mau beli cut loss saja kalau memang trading ya, cut loss saja kalau dia turun dari 240 ya, cut lossnya paling 3-4%. Target profitnya bisa tarik terdekat 260 atau langsung sampai 280. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 4 ya. Jadi menarik nih untuk BMTR. Kalau ini indikasi dia uptrend, menarik. Jadi targetnya bahkan bisa sampai 320 nih. Kalau melihat histori sebelumnya dia konsolidasi di range yang cukup lebar. Jadi bisa aja naik sampai 320 seperti dulunya nih ya. Dari 31 Mei 2021 sampai Juni. Ini dia naik tinggi terus akhirnya dibanting turun lagi. Dan akhirnya konsol dan nggak kemana-mana, akhirnya turun ke 240. Jadi seperti itu untuk BMTR. MACD-nya juga sudah mulai melandai dan mengarah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Volume hari ini meningkat. Jadi peluangnya besok BMTR lanjut. Target kenaikan 250 diuji. Jadi seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham kelima, ada BHIT yang hari ini ditutup menguat 5,45% ke harga 58. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BHIT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BHIT kalau dilihat tadi dia didistribusi, tapi kalau dilihat volumenya dia juga dijual asing, tapi ini volumenya besar ya. Ya masih menarik lah. BHIT yang penting BHIT nggak turun lagi dari 55. Bapak Ibu bisa cut loss di 53, 54, cut loss saja kalau dia tutup di bawah itu. Targetnya kemana BHIT? Terdekat 64 kalau itu di breakout uptrend untuk BHIT. Kalau dilihat MA20-nya di bawah sudah di breakout dan dia reject. Sempat kemarin mau turun dengan volume kecil, habis itu hari ini dia rebound. Nggak terpantau juga ya BHIT. Jadi seperti itu. Untuk BHIT 64 target besok kalau bisa breakout udah potensi uptrend. Seperti itu untuk BHIT. Langsung saja ke saham ke-6, ada MSIN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 3.140. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Tapi bisa dilihat bid offernya sangat-sangat tipis. Kalau dilihat dari broker samarinya, MSIN diakumulasi oleh brokernya sendiri EP dan BK. BK tipis ya. EP nih akumulasi cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSIN sih rawan ya, karena udah 3 kali mencoba 3250 dan gagal, dan dia sering membuat candle rejection. Jadi ini sangat rawan dibanting. Dan juga Bapak Ibu bisa perhatikan bid offernya tipis. Jangan mikir cuannya dulu, resikonya dipikir. Kalau udah tahu resikonya ya harus bisa aja, coba aja. Ini support terdekatnya 3000. Selama bertahan di atas itu aman, dan kemungkinan dia juga konsolidasi 3000 sampai 3250. Dan harga sekarang kan sudah di area resisten. Jadi kalau saya lebih ke wait and see, mending saham yang lain. Ini BHIT juga menarik. Kalau enggak IPTP, ini bahaya juga ya. Ya BHIT, MNCN
BMTR IPTP menarik daripada MSIN karena dia udah juga naik tinggi dan belum membuat swing low-nya. Bisa aja swing low-nya itu sampai 2.500 dan 2.700 lagi. Jadi sangat rawan karena sudah di harga pucuk, apalagi yang dicari naik lebih tinggi belum pasti. Jadi seperti itu. Untuk MSIN langsung saja ke saham terakhir, ada BABP yang hari ini malah ditutup terkoreksi lagi 2,61% ke harga 149. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP hari ini didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP kembali di area supportnya 150-149. Dia hari ini membentuk candle doji tapi koreksinya 2 hari dengan volume kecil. Ya kalau mau bagus besok langsung rebound. Kalau dia tetap turun ya cut loss saja. Cut loss-nya bisa di bawah low-nya hari ini. Low-nya hari ini di 146. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 145 atau 144. Kalau misalnya mau beli di harga sekarang. Jadi cut loss-nya paling mentok 4 sampai 4,5%. Ya, kalau besok dia bisa rebound, menarik. Gambaran saya sebelumnya itu kan 180. Lebih menarik itu kalau dia sudah bergerak di atas 180. Itu dia mematahkan pola Bollinger Wedge-nya dan lanjut up trend. EMA 20 masih di atas. Jadi belum menarik walaupun EMA CD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Jadi seperti itu untuk BABP. Kalau mau bagus besok harus candle hijau, minimal tutup di atas 160. Jadi dia harus naik sekitar 5-6%. Seperti itu. Untuk BABP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Tetap semangat, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bisa terus cuan.